Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul gejala kognitif pada manusia. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan ialah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera, dan dapat juga diartikan pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsangan. Dalam pengamatan, dengan sadar orang dapat pula memisahkan unsur-unsur dari objek tersebut. Misalnya, becak melampaui kita. Mula-mula nampak bulatnya atau penginderaan, tetapi kemudian makin jelas catnya, belnya, pengendaranya, rodanya, dan sebagainya. Proses pengamatan itu melalui 3 saat. Yang pertama, saat alami, saat indera kita menerima perangsangan dari alam luar. Yang kedua, saat jasmani, saat perangsangan itu diteruskan oleh urat syaraf, sensoris ke otak. Yang ketiga, saat rohani, saat sampainya perangsangan itu ke otak, kita menyadari perangsangan itu dan bertindak. Syarat-syarat terjadinya pengamatan. 1. Adanya perhatian kita terhadap perangsangan itu. Yang kedua, adanya perangsangan yang mengenai alat indera kita. Yang ketiga, urat syaraf sensoris harus dapat meneruskan perangsangan itu ke otak. Dan yang keempat, kita dapat menyadari perangsangan itu. Saya, Feni Jessica, akan melanjutkan presentasi, yaitu yang kedua ada tanggapan. Tanggapan itu adalah gambaran ingatan dari pengamatan. Segala sesuatu yang pernah kita amati atau alami selalu tertinggal jejaknya atau kesannya di dalam jiwa kita. Bekas jejak atau kesan dari luar yang tertinggal pada kita itu dapat kita timbulkan kembali, reproduksi, sebagai tanggapan. Reproduksi suatu tanggapan itu dari keadaan bawah sadar ke dalam keadaan sadar. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa tanggapan itu adalah bayangan atau kesan kenangan dari apa yang pernah kita amati dan kenali. Tanggapan disebut laten atau tersembunyi, belum terungkap. Apabila tanggapan tersebut berada di bawah sadar atau tidak disadari, sedangkan tanggapan yang disebut aktual apabila tanggapan tersebut kita sadari. Baiklah, saya yang Sri Lestari akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga, persepsi. Persepsi, menurut Kamus Lengkap Psikologi, adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Sedangkan menurut Feldman 1999 menyatakan sebuah proses konstruktif kita menerima stimulus dan berusaha untuk memahami situasi yang bermakna. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya bawakan yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama, perhatian yang selektif. Artinya, banyaknya rangsangan yang diterima individu hanyalah rangsangan tertentu saja yang memusatkan perhatiannya. Kedua, ciri-ciri rangsangan ialah rangsangan yang menonjol yang bisa menjadi pusat konsentrasi seorang individu. Ketiga, nilai dan kebutuhan individu. Menerima dan memfokuskan rangsangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan individu saja. Keempat, pengalaman dahulu. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang mempersepsikan sesuatu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Saya, Karina Anissa Syahrani, akan melanjutkan presentasi. Yang keempat adalah fantasi. Fantasi dapat dilukiskan sebagai fungsi yang memungkinkan manusia untuk berorientasi dalam alam imajinasi melampaui dunia real. Secara garis besar, fantasi dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, fantasi disadari atau disengaja. Yang kedua, fantasi tidak sadar atau tidak disengaja.
Ada beberapa macam sifat fantasi, yaitu fantasi bersifat mengabstraksikan, fantasi bersifat mendeterminasikan, dan yang terakhir fantasi bersifat mengkombinasikan. Sekian presentasi dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.